죽여서 확인해. 누구야 너? 죽여서 확인할까? Bagi kalian yang ketinggalan part sebelumnya, bisa dicek di deskripsi atau bisa klik pojok kanan layar kalian. 분명 자기네들이 더 쓸 거라고 믿어서 이상하다. 왜 안 끌려오지? Pada awal episode kali ini, diperlihatkan tim dari Gi-hun yang sedang bermain tarik tambang dengan tim 7. Flashback ke cerita kemarin, di mana tim Gi-hun hampir saja kalah. Tapi karena ide dari Sang-woo, mereka dapat kembali menguasai keadaan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, tim dari Gi-hun langsung menarik tambang tersebut dengan sekuat tenaga. Di sini tim 7 juga berusaha bangkit. Namun, mereka tak dapat mengimbangi tim dari Gi-hun dan kawan-kawan. Dan benar saja, tim musuh jatuh ke bawah. Singkat cerita, tim Gi-hun yang memenangkan game kali ini. Mereka semua sempat tak percaya jika permainan kali ini mereka semua memenangkannya. Padahal tim musuh didominasi kaum pria. Tapi dengan strategi yang matang, Gi-hun dan kawan-kawan sanggup mengalahkan mereka semua. Setelah permainan kedua usai, para pria bertopeng mulai memasukkan pemain yang tewas ke dalam sebuah peti. Di dalam lift, Gi-hun masih tak percaya dengan kemenangan tersebut. Mereka semua terlihat bahagia, dan bahkan saking bahagianya salah satu rekan dari Gi-hun terlihat berdoa karena kemenangannya. Tapi beberapa saat wanita yang diajak oleh si Byuk tadi menyindir pria yang sedang berdoa itu. Wanita itu bernama Ji-young. Ia mengatakan jika seharusnya ia berterima kasih pada kakek tua dan Sang-woo, karena strategi dari mereka berdualah yang dapat menyelamatkan mereka semua. Tapi pria itu menyangkal semua perkataan dari Ji-young. Dan akhirnya perdebatan mereka berdua semakin memanas. Si Byuk merasa terganggu dengan perdebatan mereka. Ia juga menyuruh Ji-young dan pria itu untuk diam. Ji-young juga sempat bertanya tentang nama dari si Byuk. Tapi si Byuk mengabaikannya dan pergi begitu saja. Para pemain yang berhasil menang langsung dibawa oleh pria bertopeng kembali ke tempat istirahat mereka. Terlihat tim Diksu dan tim Gi-hun memiliki dendam satu sama lain. Permainan tarik tambang pun usai. Terlihat beberapa pria bertopeng yang sedang membersihkan arena bermain. Mereka juga akan membakar mayat-mayat pemain yang kalah. Tapi ada beberapa oknum pria bertopeng yang berkelakuan licik. Mereka mencoba memanfaatkan beberapa mayat dari peserta tadi untuk mereka ambil organ tubuhnya. Kembali ke Gi-hun dan kawan-kawan. Terlihat di sini Ryu mengoceh sana-sini. Ia juga sempat menyindir Ali karena Ali sendiri bukan orang asli dari Korea. Beberapa saat, Sang-woo buka suara. Ia terlihat risih dengan perkataan Ryung yang menyindir Ali. Ia juga mengatakan jika mereka semua itu setara dan tanpa perbedaan. Dan juga tak ada pemimpin atau kapten dalam tim mereka. Lalu Ryung mencoba menyindir Diksu karena ia masih kesal dengan kelakuan Diksu di episode sebelumnya. Kemudian panitia mulai menghitung mundur waktu istirahat untuk mereka semua. Di sini, rekan-rekan dari Gi-hun menyusun rencana sebelum lampu istirahat dipadamkan. Mereka semua takut jika akan ada pertarungan lagi di waktu mereka istirahat. Mereka juga mempunyai ide untuk tetap berkumpul dan melindungi satu sama lain jika terjadi apa-apa di waktu istirahat nanti. Beberapa saat, Gi-hun terpikir ide yang sangat bagus, yang dimana mereka semua harus membuat barikade pertahanan di tempat tersebut. Ide itu disetujui oleh semua rekan dari Gi-hun. Mereka semua langsung membuat barikade sebelum lampu dipadamkan. Tak selang beberapa saat, Gi-hun didatangi oleh Diksu. Di sini, Diksu memberi tekanan pada Gi-hun dan yang lainnya. Bahkan, ia juga berkata jika barikade yang mereka bangun itu tak akan melindungi mereka semua. Tapi di sini Gi-hun membalikkan perkataan dari Diksu, yang dimana ia berkata jika di tempat ini tidak ada yang bisa dipercaya meskipun timnya sendiri. Mendengar perkataan dari Gi-hun, Diksu langsung kembali ke anak buahnya dan menyuruh mereka semua untuk beristirahat malam ini. Tapi salah seorang anak buahnya mempunyai rencana untuk melakukan penyerangan ke kelompok lain. Namun Diksu tetap menyuruh semua anak buahnya untuk tidur saja malam ini. Diksu kemudian bertanya kepada anak buahnya tentang dokter yang berada di timnya. Lalu salah satu anak buahnya berkata jika dokter itu pergi ke toilet. Merasa barikade sudah jadi, Gi-hun berencana untuk membagi tugas berjaga malam ini. Di sini, Ali dan Sang-woo menawarkan diri untuk berjaga di malam ini, disusul oleh Gi-hun dan kakek tua.
Dan beberapa saat kemudian lampu dipadamkan. Di sini terlihat Ali dan Sangwo sedang berjaga. Mereka berdua juga sempat mengobrol-ngobrol dan saling bertukar cerita. Di sini Ali menganggap Sangwo sebagai teman dekatnya karena Sangwo banyak membantu Ali. Mereka berdua juga bercerita awal mereka bisa sampai dan mengikuti game di tempat tersebut. Lanjut cerita di mana diperlihatkan dua orang pria bertopeng yang memasuki sebuah tempat rahasia. Salah satu orang itu adalah detektif Junho. Di sini Junho sempat dicurigai karena kapan hari ia tak datang ke tempat tersembunyi itu. Tapi untungnya Junho bisa mengatasi kecurigaan para pria bertopeng itu dengan mengatakan jika kapan hari ia terlalu banyak beban pikiran. Beberapa saat kemudian Junho sampai di tempat rahasia para pria bertopeng tersebut. Ternyata tempat itu adalah tempat untuk mengotopsi para mayat yang telah tewas dalam permainan. Di sini juga terlihat salah seorang dokter yang mengambil salah satu organ dari pemain tersebut. Kembali ke Gi-hun. Di sini ia dibangunkan oleh Sangwo untuk bergantian berjaga. Sangwo membangunkan Gi-hun karena ia sudah sangat lelah dan mengantuk. Di sisi lain, Diksu terbangun dan ia bertanya pada anak buahnya tentang si dokter tadi yang belum kembali dari toilet. Diksu merasa curiga karena dokter itu pergi terlalu lama. Di saat berjaga, Gi-hun sempat berhalusinasi, di mana ia melihat beberapa orang yang dihajar hingga tewas. Bahkan orang itu juga sempat meminta tolong kepada Gi-hun. Tapi beberapa saat si kakek tua menyadarkan Gi-hun. Di sini terlihat mereka berdua layaknya ayah dan seorang anak. Di sini Gi-hun juga bercerita tentang pekerjaannya dahulu, yang dimana perusahaan yang Gi-hun tempati itu mengalami kebangkrutan dan mengharuskan memecat seluruh karyawannya. Mendengar cerita dari Gi-hun, kakek tua itu merasa iba dan mencoba menenangkan Gi-hun. Tapi beberapa saat kakek itu merasa sakit di bagian kepalanya. Di sini Gi-hun terlihat panik dan berusaha mengecek kondisi dari kakek tersebut. Dan alangkah terkejutnya Gi-hun dengan suhu tubuh dari kakek itu yang sangat tinggi. Ternyata sang kakek terserang demam tinggi karena mungkin ia kurang beristirahat. Di sini Gi-hun menyuruh si kakek untuk beristirahat karena besok pagi masih ada permainan lagi yang harus mereka semua ikuti. Gi-hun di sini juga berinisiatif untuk mengompres si kakek. Namun air yang Gi-hun miliki telah habis. Tapi tanpa diduga si Byuk terbangun dan memberikan botol air minumnya untuk sekedar membasahi kain yang akan ia gunakan untuk mengompres si kakek. Kini tugas berjaga si kakek digantikan oleh si Byuk. Gi-hun di sini juga sempat menyuruh si Byuk untuk tidur. Namun si Byuk menolaknya dan ingin melanjutkan berjaga bersama Gi-hun. Kembali ke beberapa orang yang sedang mengotopsi mayat. Mereka semua terlihat sedang membahas kejadian kemarin yang dimana mayat yang mereka otopsi itu hidup kembali. Junho kembali dicurigai salah satu pria bertopeng karena ia terlihat lupa dengan kejadian waktu itu. Tapi di saat perdebatan semakin memanas, untungnya si dokter memotong pembicaraan mereka dan menyuruh salah satu pria bertopeng untuk membantu memegangi tubuh dari mayat tersebut. Setelah operasi selesai, Junho yang menyamar mendapatkan tugas untuk mengantarkan beberapa organ tubuh itu kepada seseorang untuk mereka jual. Junho juga terlihat kebingungan dengan arah yang akan ia tuju, tapi untungnya jalan itu benar sehingga tak menimbulkan rasa kecurigaan kembali. Setelah selesai operasi, si dokter meminta info permainan selanjutnya sebagai imbalan telah membantu mereka. Namun, pria bertopeng itu mengatakan jika ia tak mengetahui game selanjutnya. Dokter itu pun marah dan terjadilah baku hantam. Dokter itu juga sempat mengancam akan membunuh salah satu pria bertopeng tersebut. Tapi salah satu pria itu mengatakan jika di dalam sakunya ada sebuah kunci untuk ke tempat permainan selanjutnya. Di saat dokter itu mencoba mengambil kunci, ternyata pria itu mencoba mengelabui dan berusaha meraih senjata yang tergeletak di pojokan. Tapi belum sempat ia meraihnya, si dokter dengan penuh amarah langsung menusuk pria itu tanpa ampun. Namun di sini pria bertopeng tadi mencoba membantu dan memukul si dokter menggunakan sebuah besi. Dokter itu langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Pria bertopeng itu juga sempat mengejar si dokter sampai ke tempat permainan gulali di episode sebelumnya. Junho dan salah satu pria bertopeng akan menyelam untuk menuju darat guna bertemu dengan pembelinya. Namun beberapa saat penyamaran Junho terbongkar. Ia dipaksa untuk melepaskan topengnya. Di saat todongan pisau mengarah di leher Junho, tanpa pria itu ketahui, Junho telah lebih dahulu menodongkan pistol tepat berada di perut pria itu. Seketika keadaan pun berubah. Junho juga menyuruh pria itu untuk membuka topengnya.
Di sini Junho bertanya tentang beberapa organ dalam yang berada di dalam tasnya itu. Bahkan Junho juga bertanya tentang seorang yang mempunyai satu ginjal, yang dimana itu adalah kakak dari Junho yang telah mereka bunuh. Tapi si pria itu beralasan jika yang mempunyai satu ginjal itu adalah seorang perempuan. Junho tak mudah percaya begitu saja. Sampai satu ketika pria itu menyuruh Junho untuk membaca data yang ia bawa di tasnya. Tapi karena amarahnya sudah memuncak, akhirnya Junho menghabisi pria tersebut. Kembali ke dokter yang kejar-kejaran dengan seorang pria bertopeng. Pria itu mencoba membujuk si dokter untuk meletakkan senjatanya dan mencoba membicarakan itu baik-baik. Tapi di sini si dokter tetap tidak mau meletakkan senjata yang ia pegang. Ia pun melakukan jurus rayuan mautnya kembali. Sampai si dokter pun terpedaya dengan perkataannya. Di saat sang dokter lengah, pria itu mencoba mengeluarkan pisau yang berada di sakunya. Ia mencoba membunuh dokter itu. Tapi belum sampai ia terbunuh, malah pria bertopeng itu yang terlebih dahulu dieksekusi oleh bos permainan. Di saat pria itu sekarat, si bos permainan memperingatkannya, yang dimana jika ia memberitahukan wajahnya, maka ia harus dieksekusi, karena ia tak mematuhi peraturan di tempat tersebut. Bahkan si dokter juga tak luput dari eksekusi mereka. Kali ini bos permainan melakukan penyelidikan besar-besaran akibat kejadian tadi. Sampai satu ketika ia menemukan sebuah tempat rahasia untuk mengotopsi beberapa mayat-mayat. Ia juga sempat menemukan mayat yang telah dibunuh oleh Junho tadi. Bos permainan itu juga berkata jika sisa satu orang lagi yang harus mereka eksekusi. Sudah dipastikan dia adalah Junho. Kembali ke Junho. Di sini ia menemukan sebuah ruangan aneh yang isi dari dalam ruangan itu adalah barang-barang mewah. Di sini ia memasuki ruangan demi ruangan untuk mencari-cari bukti dari permainan aneh itu. Ia juga menemukan data-data dari pemain sebelumnya. Bahkan permainan itu sudah lama mereka adakan dan sama sekali tak diketahui oleh kepolisian karena permainan tersebut sangat rahasia dan diselenggarakan di sebuah tempat yang cukup terpencil. Scene berpindah di mana peserta dari permainan dibangunkan oleh beberapa pria bertopeng. Mereka semua disuruh untuk berkumpul di tengah ruangan. Di satu sisi, Gi-hun yang melihat si kakek tengah terbaring sakit mencoba memberitahukan kepada pria bertopeng itu. Tapi pria itu tetap menyuruh kakek itu untuk bangun. Bahkan Gi-hun terlihat tak tega dan mencoba menemani kakek tua tersebut. Kembali ke Junho yang terus mengecek tempat tersebut. Sampai satu ketika ia menemukan data-data dari peserta yang bermain dalam permainan tersebut. Ia juga terkejut di saat ia membuka data itu, ternyata kakaknya juga turut serta dalam permainan berdarah itu. Dan film pun selesai.